Syekh Albani punya guru tapi tidak banyak. Punya sanad satu dari Syekh Raghib At-Tabbagh, juga guru dari Syekh Yasin Al-Fadani, ahli hadis di Mekah. Beliau itu dikabari oleh seorang syekh namanya Mubarak. Kata Syekh Mubarak, Syekh Raghib ini ada anak muda namanya Nasiruddin Albani, imigran dari Albania tapi pinter, peneliti. Waktu itu beliau masih tinggal di Suriah, belum ke Yordan. Kan Syekh Albani ini dulu bekerja benerin jam, Pak. Orang benerin jam itu teliti nggak? Maka ketelitian itu bakatnya pindah ke membaca hadis. Syekh Albani meneliti hadisnya lama, tapi sendiri, belum berguru. Dia cuma baca buku terus dia lihat modelnya gimana. Dalam ilmu hadis beliau tidak berguru, tapi dalam ilmu bahasa, ilmu fikih beliau punya guru. Fikih beliau belajar ke ayahnya, tapi kemudian beliau menentang ayahnya juga dalam banyak hal. Karena ayahnya bermazhab, dia anti mazhab. Mazhab ayahnya Hanafiyah, dia anti. Orang Hanafiyah itu berakidah Maturidiyah Asy'ariyah, membolehkan tawassul. Sedangkan Syekh Albani mengharamkan tawassul, menyesatkan Asy'ariyah. Padahal Asy'ariyah itu ulama ahlu sunnah. Ayahnya mengatakan tidak masalah sholat di masjid yang sampingnya ada kubur, karena itu persoalan fikih. Karena di Masjid An-Nabawi juga begitu. Kata Syekh Albani nggak boleh pakai hadis, ini pakai hadis. Ya rame lah. Ya. Nah, jadi tidak benar juga Syekh Albani tidak berguru. Dia punya guru, tapi gurunya fil ijazah. Dalam tradisi ahli hadis, guru ijazah itu nggak banyak efek, Pak, tapi dapat berkah. Ada kepedean orang kalau dapat ijazah. Bener nggak? Kalau kita punya ijazah walaupun nggak sekolah, jarang masuk, tapi dulu zaman-zaman bapak ini sekolah jarang masuk, tahu-tahu dapat ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, ya kan? Padahal jarang masuk. Begitu juga ilmu ijazah dalam hadis. Guru-guru ini kadang dia terlalu baik, ya sudahlah, kasihan kita kasih aja ijazah. Yang afdol itu as-sama' ala syekh, ala lafzi syekh, atau qira' ala syekh, mendengar langsung atau kita berdiskusi membacakan setoran hafalan hadis kepada guru. Dan Syekh Albani tidak melakukan itu. Namun ala kulli hal penelitian dia luar biasa. Jika orang barat ada yang pakar keislaman, pakar keindonesiaan kita percaya, masa Syekh Albani yang meneliti hadis 20 tahun kita nggak percaya? Tapi namanya peneliti bisa salah nggak? Apalagi dia bukan nabi. Ada dua ulama kita ambil ya, yang menyebutkan kesalahan Syekh Albani. Ini yang ilmiah. Pertama, orang yang hubungannya baik dengan Syekh Albani tapi dia ilmiah. Secara objektif dia mengatakan, Syekh Dr. Bashar Awad Ma'ruf Al-Iraqi dari Irak. Masih hidup, Pak, sekarang umurnya 80-an. Lebih muda dari Albani 15-an tahun atau berapa tahun ya. Beliau ini mengatakan, aku berbeda dengan Syekh Albani 300 persoalan. Tapi 300 sedikit apa banyak? Banyak. Tapi di Yordan, tempat Syekh Albani terakhir sebelum terkenalnya kan di Yordan, lalu pindah lagi ya. Di Yordan ada Syekh As-Saggaf, siapa namanya? Hasan bin Ali As-Saggaf. Nulis Tanaqudat Albani Al-Wadihat. Kerancuan pemikiran Syekh Albani yang diikuti Salafi ini, wadihat yang sangat jelas. Jilid pertamanya udah 1000 kerancuan menurut dia. Contohnya gini, satu bab dia bilang sahih, hadis yang sama nanti di buku yang lain dia bilang dhaif. Dikoleksi sama Saggaf ini. Tapi saya juga nggak kenal Saggaf ini ahli sunnah atau dia Zaidiyah ya. Kita nggak tahu apakah dia nyusup ke ahli sunnah. Tapi kritik dia itu bagus, cerdas. Namun saya ngobrol dengan guru saya Syekh Ahmad Darwis dari Mesir. Itu As-Saggaf itu gimana Syekh? Apa gitu, Pak? Gitu. Artinya apa? Dia nggak seneng ya. Hadza yaruddu syarr bisyarr. Menolak orang yang menolak yang buruk dengan cara yang buruk gitu. Jadi dia neliti bagus, tapi kalimat-kalimat yang digunakan kasar. Seperti Syekh Albani sangat kasar terhadap ulama-ulama. Ini salah satu kekasaran Syekh Albani, Pak.
dalam kitab sifat salat Nabi di footnote dia menyebut ulama yang taklid mazhab. Ulama taklid mazhab itu kal an'am, seperti binatang. Itu ada ya, cetakan Al-Maktab Al-Islami itu. Saya nggak percaya diulang lagi, ini bener nggak sih gitu. Dan dia mengkritik banyak ulama Imam Suyuti dikritik, apalagi cuma seperti orang-orang sezaman dia. Dulu ada yang dia kritik pedas itu Syekh Al-Ghumari, cuma karena masalah Sayyidina dan masalah Assalamu alayka ya ayuhan nabi. Bagi Syekh Albani gak benar, gak boleh baca Assalamu alayka, yang benar Assalamu alan nabi. Itu aja udah beda Pak. Maka cara sholatnya Syekh Albani sedikit beda dengan cara sholatnya kita, tapi rakaatnya masih sama ya, rakaatnya masih sama. Kalau rakaatnya beda, wah itu gawat lagi tuh. Syekh Albani nggak sampai ke perbedaan rakaatnya, dia cuma cara kaifiatnya yang beda. Nah, jadi Syekh Albani peneliti hebat dalam ilmu hadis. Namanya peneliti, sehebat apapun ada kesalahan. Tadi ada yang menyebutkan 300, ada yang menyebutkan 1000. Kali nanti ada yang nyebutin 10.000, nggak tahu kita ya. Atau mungkin ada nanti yang bela, ternyata sudah ada lagi yang bela. Begitulah ilmiah. Ilmu itu di muayyid wa yu'arid ya. Dikuatkan, yu'ayyad ya, dikuatkan atau yu'arad alaih, atau ditolak, dikritisi, itu biasa. Namun kita ini kadang nggak siap untuk diskusi itu. Dikritik dikit langsung panas, dipuji dikit langsung terbang. Ya, ini masalah kita. Gitu Pak ya, Syekh Albani rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Karena saya tertegun Pak, walaupun di buku itu dia bilang ulama mazhab yang bertaklid seperti an'am, binatang ternak, tapi di ujung saya terenyuh. Dia nulis, aku berdoa berharap semoga Allah mengumpulkan aku bersama ahli hadis di hari kiamat. Membaca itu kita terenyuh, niatnya benar. Ya semoga Allah menutup aib kita semua ya. Tahun 80-an masyayikh kita masih boleh ngajar di Mekah, Madinah. Tapi diam-diam buat majelis. Terakhir itu Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Tahun sebelum-sebelumnya juga masih. Tapi puncak karena Saudi dapat tambang baru, tambang minyak tahun 70-an itu. Maka dia karena sudah buat kesepakatan dengan keluarga Al-Syekh. Jadi ada keluarga Al-Syekh, ada Al-Su'ud. Al-Syekh urusan agama, Al-Su'ud urusan siasat. Tapi apa yang menjadi kebutuhan siasat harus difatwakan, disetujui oleh Al-Syekh. Contoh, adakah dalam Al-Quran dan Sunnah larangan untuk berpartai? Gak ada. Larangan untuk demo, gak ada. Tapi itu difatwakan haram oleh pengikut Al-Syekh ini. Ya kan? Bahkan mereka di dunia itu tidak ada mazhab yang paling intoleran kecuali mereka. Gak ada lagi. Kalau sudah dia muncul, yang lain gak boleh muncul. Dulu waktu sebelum 1924 itu 4 imam ada di sana. Ada imam yang bermazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, ada semua. Tapi dengan ada mereka semuanya dihapus. Dicari-cari alasan bahwa terjadi fanatisme taklid, itu kan bisa diluruskan. Itu baru kejadian setelah 80-an kesini Pak, jadi baru lama ya. Apakah orang kalau ngajar di Madinah pasti benar? Saya mau tanya. Kalau udah ngajar di Madinah pasti benar. Tinggal lihat dulu siapa yang izinin dia ngajar di situ. Gitu. Jadi jangan diadu-adu. Ar-Razi itu kan tamatan Ciputat, dia tamat Madinah. Apa urusannya? Ilmu kan di mana-mana sama. Allah di Madinah dan Allah di Jakarta sama nggak? Allah di Pekanbaru dan Allah Mekah sama gak? Sama.
Yang rajin belajar di sini, ilmunya akan lebih banyak daripada orang yang malas belajar di Haramain. Sama Pak. Di sana belajar ruqyah, pulang-pulang ya jadi ahli ruqyah. Di sana belajar zikir, pulang-pulang jadi mursyid. Di sana belajar baca kitab, ya pulang-pulang jadi mu'alim. Ngapain di sana? Sama, di sini dia ngapain begitu juga. Jadi branding ini jangan kemudian memangkas logika kita. Ya, coba tanya mereka itu khatam nggak dia Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi? Jujur aja. Kalau dia khatam, dia akan nggak berani ngaku-ngaku ya, bermanhaj sunnah. Tapi Sahih Bukhari pun entah kapan khatamnya dia. Sahih Muslim apa lagi? Tak kita anu hadis ini, bengong dia. Ya, jadi yang begitu tenang Pak, dalil kita lengkap semua lah insya Allah. Bapak mau dalil jingkrang saya punya. Dalil memanjangkan sarung celana kita punya juga. Dalil berjenggot kayak kami berdua nih bertiga ada kita. Wah itu punya kan. Dalil tak berjenggot kayak Bapak juga ada ya. Tapi dalilnya bukan dalil langsung ya. Jadi bagaimana caranya? Bapak setelah melihat seperti itu, tinggal dilihat mana yang harus aku dengarkan. Jangan semua didengarkan. Ciri-ciri orang murid yang baik, dia mendengarkan yang penting didengarkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sudah hafal semua kan? Seorang muslim ideal, dia mengerti mana yang perlu dia dengar, mana yang nggak perlu didengar. Kalau Bapak dengerin ini bikin lagu, nggak usah dengerin. Tapi kalau nama kuasa dengerin aja. Bapak mau gak berguru kepada orang yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka? Mau gak? Nah, kurang ajar gitu orang. Bagi saya kurang ajar dia. Siapapun orangnya. Oh ini hadis Sahih Muslim. Itu hadis Sahih Muslim riwayatnya Ahad. Dan kata Abun di situ Abi wa abaka finnar, itu maknanya juga dijelaskan dalam tafsir bahwa ab bisa berarti kakek, bisa berarti paman. Kita udah jelaskan. Kita jelasin dia nggak terima. Enggak, lafaznya Abun ya sudah lewat ente ya. Berarti dia lama di sana nggak ngerti bahasa Arab juga. Ya teman saya ke Timur Tengah ngapain di sana? Lebih sering tawuran dia main futsal ya. Tanya aja teman-teman kita, yang ngaji gak banyak kok. Kita tanya, ngaji gak ke fulan, ke saya fulan? Wah kita sibuk ya, giliran futsal ceritanya panjang. Tawuran malah bugis tuh. Nah bugis kan jago-jago, pinter juga. Tapi juga pinter main bola. Kalau main bola bisa gesekan Pak. Ya, tuh ada bugis tuh. Kita tanya aja Pak. Tanya ke teman-teman kita itu, jujur aja. Di sono tidur. Di sini tidur, sama hasilnya. Sama. Di sini baca kitab 11 jam sehari, di sono baca kitab 1 jam sehari. Beda hasilnya? Beda Pak. Beda hasilnya. Di sini riyadhah zikirnya. Kalau dia setiap Ramadan dia khalwat, setiap bulan haram dia khalwat. Pas di sana dia nggak khalwat. Beda nggak? Pulang bawa gelar akademis itu untuk sini. Tapi kan dia nggak punya gelar ruhani, nggak punya gelar kolbu. Syekh Khalifah itu gelar untuk pencapaian kolbu. Nggak bisa Pak dikeluarkan dari kampus. Yang keluarin siapa? Syekh juga. Nggak bisa jamaah. Yuk kita angkat Khalifah bareng-bareng. Nggak bisa juga. Nggak bisa kan Tuan Khalifah. Harus syekh juga yang angkat. Kecuali syekhnya meninggal, yang tinggal khalifah-khalifah tua, mereka istikharah, lalu musyawarah, baru boleh mengangkat. Itu darurat itu. Ya. Orang yang rajin mengasah kalbunya akan terang. Mau di Mekah, mau di Pekanbaru sama. Ya. Orang yang rajin berburu, mau di Jakarta, mau di Mesir, sama. Dia akan selesai menjadi orang yang alim. Tapi orang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, pulang-pulang pun kata-katanya banyak yang la yanfa, tidak bermanfaat. Jadi jangan terpaku di situ Pak. Bahkan lihat kata Nabi, jangan lihat hadis Nabi deh, pakai kalamnya
Ibnu Mubaraknya al-isnad minad-din, bersanad bagian agama, bukan bisa ngajar di Madinah, bukan bisa ngajar di Mekah, bukan ya. Nanti insya Allah ada ulama-ulama Ahlussunnah yang akan kembali ngajar di sana, Pak, tenang aja. Jadi kan Mekah, Madinah mereka kuasai sudah hampir 100 tahun. 1924, ini bakal 2024. Ya, mungkin nambah-nambah lah. Nanti akan ada kejayaan kembali. Ahlussunnah kembali mengajar di Masjidil Haram. Sekarang masyarakat kita nggak bisa buka majelis. Di sana buat majelis begini digerebek sama syurta, oleh polisi, oleh askar. Enak tinggal di Indonesia. Saya datang ke Uzbek, silsilah Naqsbandiyah kita kan di sana. Ziarah di kota Bukhara kita ziarah, alhamdulillah full. Semua silsilah kita ziarahin. Bertemulah kemudian pas keluar di makomnya Imam Maturidi, Imam Ahlussunnah, karena Asy'ari Maturidi. Ini Imam Maturidi. Ada Habib di situ, ada muridnya Habib Mahmud dan muridnya. Saya tanya, tudaris enggak? Dia jawab, la. At-tadris huna mamnu illa liman kana lahu iznun rasmiyun min ad-daulah. Wah, ribet, Pak. Mengajar dilarang di sini kecuali dapat izin resmi dari daulah, dari negara. Bapak-bapak buat majelis nih, bisa ditangkap. Apalagi di bawah Uzbek udah ada Afgan yang lagi sekarang konflik besar. Mereka hati-hati, Pak. Kawan saya pakai kopiah, mirip mau kopiah Taliban, langsung ditahan 1,5 jam pas di imigrasi. Begitu mereka kayak ketakutan sama orang beragama. Jadi ada trauma beragama di sana, di Uzbek itu. Kita mau bikin maulid, mau bikin apa, bebas kita, bersyukurlah. Walaupun kita nggak sepakat dengan pemerintah berapa hal, kritik aja. Nggak usah kemudian ayo kita berontak, kan nggak juga kan ya. Jadi gitu aja, Pak. Bapak lihat siapa yang mazhabnya Syafi'i, akidahnya Ahlussunnah Asy'ari, bertasawuf, itu yang didengerin. Cari-cari masalah kalau dengerin dia lagi tuh ya. Udah jelas dia ngomong kurang ajar tentang keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih kita dengerin ya. Ada nggak orang bisa mimpi ketemu malaikat kalau dia bukan wali? Dikasih makanan dari surga, dia bukan wali. Siapa itu, Pak? Aminah. Aminah hampir setiap malam didatangi malaikat, nabi-nabi. Bapak mimpi nabi ini belum tentu, tidak. Apalagi dia, Pak. Apalagi ketemu malaikat. Dalam dunia thariqah, kalau ada seorang murid mimpi ketemu Nabi, berarti pangkat kolbunya sudah naik tuh. Apalagi bisa yang zotan dalam keadaan jaga, bisa langsung jadi wali dia. Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah, itu melihat begitu setiap malam. Bayangin coba, wali gak tuh? Maka guru kami Syekh Ahmad Darwis, murid dari Syekh Abdul Aziz Al-Ubari, bilang, ini yang kalian gak tahu. Aminah itu seorang wali. Wajar anaknya Sayyidul Anbiya wal Mursalin wal Awliya wal Salihin. Ya, udah Pak, itu aja yang diingat-ingat ya.